damai sejahtera dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua jemaat HKBP Serpong. Salam sehat bagi kita. Salam dari jemaat HKBP Ciledug, Resort Serpong. Ya, pada saat ini saya akan membawa firman Tuhan untuk kita. Berita Evangelion, berita sukacita bagi kita, yang ditetapkan pada Minggu ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 4 hingga ayat 11. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus Yesus, seorang berkata bijak yang namanya Erasmus dikatakan seperti ini: inti yang paling utama dari kebahagiaan bahwa seseorang manusia bersedia untuk menjadi dirinya sendiri. Seseorang manusia bersedia untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan karena kekayaan, bukan karena super mewah, bukan karena fasilitas, tetapi dari dirinya sendiri. Dan inilah juga yang dilakukan, mungkin kita pernah mendengarkan Bunda Teresa ketika dia terpanggil di daerah Kalkutta, India, untuk melayani, meninggalkan kampung halamannya. Pesannya yang sungguh luar biasa, mengandung pesan yang bijak untuk membuat seseorang makin positif
dan optimis dalam kehidupannya. Salah satu yang diungkapkan dia bagaimana manusia membiasakan menabur senyum atau membuka diri untuk tersenyum. Alai Muhammad tersenyum jolman waingate. Mekelpe jolma suhaberengan waing iban masker. Disebabkan oleh masker ini. Tapi kelihatan dari raut wajah, rasa senyum kita, semangat kita, bahwa kita berpikir positif. Itu salah satu yang diungkapkan oleh Mother Teresa. Kemudian ketika di dalam pelayanannya bagaimana bangkit dari keterpurukan. Karena pada saat itu daerah Kalkuta, anak-anak yang terlantar, orang miskin dan orang-orang yang dipenjarakan, banyak yang kena penyakit dan penyakit sosial pada saat itu. Dia katakan bagaimana membangkitkan dari keterpurukan. Sekarang tatanan ekonomi dunia telah terpuruk. Bahkan kita jiwa-jiwa atau semangat kita kadang terpuruk, apalagi daerah sekarang PSBB di daerah DKI. Mungkin orang kan semakin terpuruk. Banyak orang-orang terpuruk karena harus bekerja, bahkan harus di stop dari pekerjaannya. Bagaimana dengan bangkitnya kita dari keterpurukan? Kemudian Mother Teresa mengatakan mengalihkan dunia. Bagaimana kita mengalihkan dunia sebagai contoh, bukan untuk dunia ini menjadi tujuan. Mengalihkan dunia sebagai contoh, bukan sebagai tujuan. Bagaimana kita menjadi contoh, bukan tujuan yang seperti yang diungkapkan oleh pengkhotbah tadi. Tujuannya adalah harta yang berlimpah ria, bahkan tidak ada yang menandingi seluruh dunia pada zamannya. Dan yang berikut dikatakan Mother Teresa, jangan pernah menunda kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pelayanan ini adalah juga khotbah. Pelayanan Bunda Teresa di daerah Kalkuta adalah khotbah. Bunda Teresa menjadi pengkhotbah di sana. Tapi sekarang bagi orang Kalkuta India, bahkan yang sudah mengenal Bunda Teresa, itu tidak akan sia-sia. Pelayanan Bunda Teresa menjadi khotbah. Dan itu sebenarnya kehidupan. Itulah nilai kehidupan. Ada orang bilang hidup adalah pilihan. Kita pilih untuk hidup. Tapi hidup yang bagaimana? Bukan hidup yang apatis, tapi hidup yang optimis. Hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang berguna bagi orang lain. Bunda Teresa berguna bagi orang lain. Sehingga hidupnya walaupun dia sudah tidak ada, dia tidak pernah sia-sia, termasuk pelayanannya. Memang kalau kita baca dari pengkhotbah pasal 1 ayat 2, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi mabege jamita ope sia-sia. Aupe marjamita gabe sia-sia. Direkam juga adalah sia-sia. Segalanya adalah sia-sia. Mungkin ada fase kegagalan dari Raja Salomo pada saat itu. Memang bapaknya Raja Daud ada fase kegagalan terhadap Tuhan, tapi dia memohon maaf kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Tapi fase dari Raja Salomo ini menjadi mengarahkan manusia yang membaca firman ini menjadi apatis, menjadi bimbang kehidupannya, dan marguna HP
hupa jongjong rumah tangga, dang marguna HP na marianakon, dang marguna HP hu bimbing, dang marguna, tidak berguna untuk saya sekolahkan, segalanya adalah sia-sia. Ini mengingatkan kita, mengembalikan citra kita bahwa kita tidak pernah sia-sia, memberikan yang terbaik tidak akan pernah sia-sia. Pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia. Mungkin ketika kita sudah tua dan meninggalkan dunia ini, ketika ada memori-memori yang kita berikan kepada anak cucu kita, yang kita layani dalam pekerjaan kita, menjadi tiruan teladan bagi orang lain, itu tidak akan pernah sia-sia. Pelayanan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Pelayanan murid Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, belakangan ini mungkin kita capek menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tapi hari ini menjadi suatu kabar gembira, evangelion, kabar sukacita. Bagaimana Raja Salomo sangat kaya raya. Dia punya segalanya, super mewah, segala fasilitas. Bahkan tadi diceritakan bagaimana biduan-biduan telah tersedia. Para budak juga tersedia. Tidak ada yang menandingi fasilitas yang ada di zamannya, super mewah. Tetapi setelah Salomo pada puncak kejayaannya, kesuksesannya yang super mewah, ia mengatakan siswada sabindo saluhuna, alugo sabindo. Memang sebab harta itu tidak akan bisa dibawa mati. Dan itu menjadi persoalan belakangan ini. Harta warisan dari orang tua direbutkan oleh anak-anaknya. Sebenarnya itu adalah sia-sia. Tapi bagaimana supaya jangan sia-sia? Tadi katakan ada fase, ada waktu bahwa kegagalan dia, kegagalan rohani dia dalam persekutuannya kepada Tuhan, lalu dia mengatakan sia-sia. Supaya hartanya jangan sia-sia, diberikan kepada orang lain, memberi bersyukur. Bunda Teresia bukan hanya memberikan waktunya, tapi memberikan hatinya. Mungkin tidak sehebat atau sesempurna apa yang bayangkan untuk diberikan kepada orang lain, tapi hatinya, pikirannya, tenaganya, hidupnya diberikan dalam pelayanan. Mungkin kita juga pernah mendengarkan ketika melayani di suku anak dalam Jambi yang namanya Butet Manurung. Tidak ada yang dia bisa berikan dengan materi. Dia berjalan kaki di sana, dia mengajar di sana, memberikan hati, memberikan pikiran, mengajar, mengarahkan, memberikan yang terbaik bagi anak suku, anak dalam. Artinya hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi, kalau saya katakan ini adalah kegagalan rohani dari Raja Salomo. Sehingga membuat dia gagal fokus dalam persekutuannya dengan Tuhan. Melalui firman ini, saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita diingatkan untuk membenahi kehidupan kita. Bagaimana kita untuk semangat mendirikan bait yang kudus, joroni de mata. Dan itulah tujuan dari Bunda Teresia, itulah tujuan gereja, itulah tujuan kita di dalam misi gereja, misi kita dalam pelayanan. Semua kita adalah pelayan. Ketika kita jadikan diri kita lebih baik bersekutu kepada Tuhan, walaupun pada saat ini mungkin lebih parah lagi
akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi menyemangati kita. Doa kita tidak akan sia-sia. Harapan kita tidak akan sia-sia. Cita-cita kita tidak akan sia-sia. Kalau benar-benar dengan dasar Roh Kudus, dasar firman Tuhan. Sekali lagi, wajar bila Salomo mengatakan sia-sia karena semua yang ada dia peroleh tidak ada gunanya. Karena akhirnya semua manusia akan mati. Jangan walodung mati, jangan dong benabui bainota. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita itu akan menjadi, hidup kita itu akan memiliki arti dan dapat diteladani oleh banyak orang. Salah satu tadi adalah Bunda Teresa. Mungkin kita bisa keteladani bagaimana teologi atau ajaran dari Martin Luther. Kemudian bagaimana Martin Luther King untuk memberikan yang luar biasa khotbahnya, walaupun dia harus mati tertembak ketika dia berkhotbah. Tapi mereka nilai-nilai apa yang mereka perbuat, apa yang dikatakan mereka, apa yang diterukan mereka tidak akan pernah sia-sia. Atau mungkin para penginjil masa lalu, contohnya I.L. Nommensen, artinya Nommensen, ajaran Nommensen, persekutuan Nommensen, persahabatan Nommensen dengan orang Batak tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan orang Batak. Dan kita juga bagaimana agar hidup kita ini jangan sia-sia di mata Tuhan. Berilah yang terbaik. Mari kita dekatkan diri dengan persekutuan kepada Tuhan. Jadi semuanya itu orang-orang yang kita namai tadi, mereka tidak meninggalkan banyak harta, melainkan warisan yang indah, yaitu nilai. Bahwa bagaimana kita menjadi orang yang bernilai. Mereka meninggalkan moralitas. Mereka meninggalkan hikmat dan karya yang terbaik yang berguna bagi kehidupan. Dan itulah yang menjadi perenungan bagi kita jemaat HKBP Serpong. Bagaimana kita punya nilai, moralitas, hikmat, dan karya yang terbaik di mata Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, termasuk bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang kudus, sumber hidup dan hikmat, terpujilah Engkau hari ini, besok sampai kekal. Engkau telah bersabda bagi kami pada pagi hari yang indah ini, pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas sabdamu, atas firmanmu. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak akan pernah sia-sia ketika kami tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Izinkan kami berbuat yang terbaik, supaya kami mengingat akan anugerah Tuhan lewat pemberian Tuhan, lewat apa yang kami miliki, menjadi sesuatu nilai, membawa hikmat bagi kami, dan memberikan pengertian bagi kami. Hidup ini adalah sementara, tapi hidup ini menjadi pilihan bagi kami, supaya hidup kami jangan pernah sia-sia. Jadikan kami menjadi yang terbaik, dan tetap bersyukur dan lebih rendah hati, dan punya nilai-nilai kehidupan. Kami serahkan tubuh jiwa kami, raga kami, dan aktivitas kami minggu ke depan. Tuhan memberkati kami, mendahului segala rencana kami, rencanamu yang terbaik
dalam gerejamu. Terpujilah Allah Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita mensyukuri sabda Tuhan. Dan tentunya kita bernyanyi angkat pujian bagi Tuhan sambil memberikan yang terbaik melalui persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369 ayat 1 dan berikut.